memuji Tuhan? Amin. Kita sama-sama mau bilang ya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan lagu namanya. Puji dia Tuhan sangkakala, musik dan tarian surga. Semua makhluk di bumi di surga dengan semangat angkat pujian dia. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Kita angkat jempol, kita bilang sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ya Yesus Kristus, Allah Tuhan kita, pencipta segalanya. Yesus Kristus, Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian. Puji dia Tuhan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan semangat bila apa Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ya, tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya akan bersaksi dan bersyukur kepada Tuhan karena di acara Paskah di sekolah lancar dan menyenangkan, serta saya diberikan kesehatan untuk tampil di acara Paskah sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom semuanya. Saya ingin bersaksi dan bersyukur tentang saat ujian PTS di sekolah.
Saya bersyukur karena di sekolah ujian PTS-nya lancar. Dan walaupun ada beberapa yang susah, saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan. Silakan. Salam semuanya. Saya bersyukur karena Tuhan memberi kepintaran saat mengerjakan ulangan STS MTK sehingga dapat nilai 97. Keren. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Aku bersyukur karena aku masih diberikan nilai yang bagus. Shalom semuanya. Aku bersyukur karena Emma sehat. Iya. Enggak tahu. Emma pulang jangan selamat. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan buat anak-anak sekolah minggu yang pintar sekali. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku hangat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kita angkat lagu itu dari awal. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu saudara, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku siap satu deh, lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri.
kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita angkat lagu ini dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Cuma selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Kita angkat lagu ini. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang Tuhan untuk menyembah. Kami nyatakan Kau yang bertahta Tuhan. Kau sempurna bagi kami. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkaulah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkaulah Immanuel. Engkaulah Immanuel. Engkaulah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa kami. Mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingatkan kami bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan selama kami berjalan sesuai kehendak-Mu. Dan kami mau berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kuasai roh jiwa tubuh kami. Pakai saya untuk menjadi saluran Tuhan yang baik. Dan berkati semua kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul sore hari ini dengan keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini kita masih mempelajari hal-hal apa yang terjadi sesudah kebangkitan Kristus. Ada hal yang bertolak belakang sekali. Waktu wanita-wanita itu pagi-pagi melihat kubur Yesus kosong, apa yang mereka lakukan? Masih ingat di dalam Matius 28? Apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat ngapain? Memberitahukan informasi itu yang spektakuler tentang kebangkitan Yesus kepada Petrus dan para rasul lainnya. Sehingga para rasul itu, murid-murid Tuhan Yesus itu melihatnya dan mereka sangat bersukacita. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan iman perempuan-perempuan itu. Membangkitkan semangat mereka. Mereka datang dengan ketakutan, ingat. Mereka datang dengan depresi, ingat. Tetapi sesudah mereka dengar berita bahwa Yesus sudah bangkit, mereka bersukacita, bergembira dan menyampaikan berita itu kepada Petrus dan murid-murid lainnya. Ya, jadi kebangkitan Kristus membuat mereka juga jadi bangkit. Bangkit rohani, bangkit semangat, bangkit sukacita. Mereka teringat pesan Tuhan bahwa anak manusia akan disiksa, disalib, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Selama ini mereka lupa karena terlalu fokus kepada kesusahan, kenyataan-kenyataan hidup yang pahit, yang di luar estimasi mereka. Mereka pikir Yesus itu akan menjadi pahlawan perang yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan atau realita. Mereka fokus kepada itu. Tetapi waktu mereka melihat bukti bahwa Yesus bangkit, iman mereka yang lemah, harapan mereka yang kandas, bangkit. Kebangkitan Kristus membangkitkan iman, membangkitkan sukacita. Amin. Tetapi lihat, mari kita buka Matius 28 ayat 11 sampai 15. Berbeda jauh, bertolak belakang dengan para wanita itu. Ketika mereka di tengah jalan, mereka itu para wanita, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu, kebangkitan Tuhan Yesus, kubur yang tutupnya terguling, kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua para pemimpin, mereka, para imam kepala dan tua-tua itu mengambil keputusan
lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu yang melapor kepada mereka itu, yang harusnya berjaga-jaga di depan makam Tuhan Yesus. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, Pontius Pilatus, gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kebangkitan Tuhan Yesus mereka pilih untuk membuat kematian rohani mereka. Wanita-wanita itu memilih kebangkitan Tuhan Yesus, membangkitkan iman mereka, membangkitkan sukacita, membangkitkan pengharapan, membangkitkan keberanian mereka untuk memberitakan Injil. Tetapi orang-orang yang disebut imam-imam kepala, tua-tua pemimpin orang Yahudi, dan juga penjaga-penjaga Romawi, berita kebangkitan Tuhan Yesus membuat mereka memilih kandas iman mereka. Mati iman mereka. Sekarang saya tanya sama saudara. Kalau saudara sewa satpam untuk menjaga barang saudara. Terus barang saudara hilang. Saudara, apa yang saudara buat? Hah? Apa? Apa? Meminta pertanggungjawabkan pada satpam itu. Betul ya? Iya kan? Dia harus bertanggung jawab. Dan saya baca dari sejarah gereja, seharusnya para prajurit Romawi itu akan dieksekusi mati karena mereka tidak bertanggung jawab. Tapi demi duit, hepeng, cuan, money, mereka rela loh. Padahal mereka melihat sendiri bagaimana malaikat datang, terang bernyala, batu digulingkan. Demi duit. Mereka rela untuk mematikan, mengkandaskan iman. Membuang kesempatan untuk menerima berita sukacita itu. Menolak keselamatan. Karena apa? Karena apa? Ayo dong. Karena apa? Duit, uang. Siapa, Pengkhotbah 5 ayat 10 bilang, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang tulis Amsal Salomo, orang raja paling kaya di dunia. Alkitab bilang sebelum dan sesudahnya sampai hari ini tidak ada orang yang sekaya dia. 1 tahun jatah emasnya 666 ton, baru emas belum yang lain. Dia yang bilang orang tidak akan pernah puas dengan uang kalau dia sangat mencintai uang. Siapa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Giliran nanti udah di ICU atau udah gak ada lagi harapan. Udah semua harus dibeli dengan uang. Oksigen dibeli dengan uang. Semua dibeli dengan uang. Ternyata uang tidak ada gunanya. Orang paling kaya di Indonesia 3 minggu lalu meninggal kan? Budi siapa? Budi siapa yang punya BCA? Budi siapa? Hartono. Duitnya tuh Pak, aduh gak tahu deh duitnya kayak mana. Yang punya BCA. Uang memang bisa membeli banyak hal. Tetapi hal-hal paling penting
tidak bisa dibeli dengan uang. Itu hanya anugerah Tuhan. Contoh hidup. Hidup bisa dibeli dengan uang. Budi Hartono akan beli itu. Tapi Tuhan bilang stop, selesai jatah. Keselamatan bisa dibeli dengan uang? Tidak, itu anugerah. Karena tidak ada yang bisa beli, Tuhan kasih gratis anugerah. Dan banyak hal-hal penting di dalam hidup. Orang paling kaya di dunia ini sekarang, orang Yahudi, keturunan Yahudi, namanya Rockefeller. Dialah yang menguasai seluruh uang di dunia ini. 70% uang yang beredar di dunia ini punya dia. Sudah 7 keturunan. Dan waktu ditanya, John Rockefeller, apa yang menurutmu itu cukup? Dia bilang, yang menurut saya cukup adalah kalau saya punya lebih sedikit lagi, lebih lagi dari yang sekarang. Artinya tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Itu gara-gara cinta uang, siapa yang mau menjual kesempatan, keselamatan, pertobatan, penglihatan kebangkitan Tuhan? Para serdadu Romawi. Beberapa tahun sebelumnya Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka, waktu mereka ada beberapa yang mau datang minta dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis bilang begini, cukupkanlah dirimu dengan gaji yang daripadamu. Jangan korupsi. Karena Yohanes dengan berani tahu, Yohanes itu nabi yang berani sekali. Dia tidak dipercaya Tuhan membuat mujizat. Tidak ada tercatat satu mujizat yang dibuat Yohanes Pembaptis. Tetapi pengajarannya sangat tegas. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang seperti Yohanes Pembaptis. Dia berani tegur para pemimpin itu, salah satunya kaisar. Tapi yang mengenai prajurit itu dia bilang, cukupkan dirimu dengan gaji yang ada dari yang kau terima. Jangan korupsi. Cukupkan dirimu dengan uang yang kau terima. Jangan kau korupsi. Karena Yohanes Pembaptis tahu 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita tahu ya, ada banyak orang supaya uangnya banyak, mereka mau menyerahkan nyawanya, nyawa anaknya, nyawa keluarganya ke setan-setan demi kaya. Ya kan? Pernah kan kita dengar cerita mengenai itu? Uang. Cinta akan uang. Mereka mengkandaskan imannya. Mereka tidak berhenti dari hidup yang penuh dosa. Mereka tidak menghargai kebangkitan Tuhan Yesus. Dan terus hidup di dalam dosa lama. Yaitu cinta akan uang. Sekarang mengenai para tua-tua, para pemimpin dan imam-imam kepala. Sebelum mereka nyogok para penjaga, mereka nyogok siapa dulu? Supaya menyerahkan Yesus. Yudas Iskariot. Pemimpin-pemimpin ini uangnya banyak. Uang dari mana? Persembahan. Sebab itu hati-hati kita yang megang uang persembahan. Yang megang uang. Hati-hati. Kita harus setia untuk urusan yang kecil. Alkitab bilang seperti itu, baru kita dipercayakan yang besar. Bagaimana kesetiaan kita dengan uang yang Tuhan percayakan? Apakah kita setia memberi perpuluhan? Karena itu haknya Tuhan. Apakah kita setia memberi persembahan yang terbaik yang kita bisa? Untuk membantu pekerjaan Tuhan. Untuk menolong orang-orang susah, keluarga Allah, diakonia, misi.
Roh Kudus kiranya menegur kelakuan kita yang salah. Mumpung kita masih hidup, biar kita bertobat. Jangan tunggu, oh nanti selalu kurang. Nanti kalau saya udah ada, oh iblis pinter. Mulailah dengan persentase berapa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Tuhan percayakan 100.000, berarti perpuluhan kita berapa? 10.000. Kalau uang Tuhan kasih kita 1 juta, berarti perpuluhan kita berapa? 100.000. Mari kita belajar jujur setia soal uang. Karena imam-imam besar, para pemimpin, para pendeta di Bait Allah itu berdosa soal urusan uang. Uang tidak mereka pakai dengan benar. Uang mereka pakai untuk menyogok Yudas. Uang mereka pakai untuk menyogok prajurit-prajurit. Hati-hati. Apa dosa mereka? Kenapa mereka bikin seperti itu? Padahal mereka udah tahu firman. Padahal mereka yang menyampaikan firman. Mengapa mereka berdusta? Padahal mereka tahu para pendusta itu bapaknya iblis. Padahal mereka tahu katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Mengapa mereka merancangkan yang jahat? Padahal mereka udah tahu tidak boleh seperti itu. Upahnya adalah dosa. Kenapa? Kenapa mereka sampai nekat berbuat begitu? Kenapa mereka tidak bertobat? Kenapa kebangkitan Kristus tidak mereka terima dengan hati terbuka? Dan mereka pun mengalami kebangkitan rohani. Kenapa mereka memilih untuk kandas imannya? Mati rohani. Walaupun mata melihat, telinga mendengar. Tetapi keras hati. Mengapa mereka memilih untuk mati rohani dan terus tinggal di dalam dosa? Kenapa? Ayo. Coba tebak. Apa alasan mereka? Apa alasan mereka menyuruh salibkan dia? Salibkan dia. Aku tidak menemukan kesalahan apapun. Aku tidak bertanggung jawab. Kata siapa nih yang cuci tangan? Pilatus. Kami yang akan tanggung jawab. Darahnya kami tanggung jawab. Bahkan anak cucu cicit kami akan bertanggung jawab untuk darahnya. Kenapa kok mereka sampai seperti itu? Mengeraskan hati. Padahal mereka sudah lihat, mereka sudah dengar. Kenapa kebangkitan Kristus tidak membuat mereka mengalami kebangkitan rohani? Mengapa kebangkitan Kristus malah membuat mereka tambah jahat dan tambah masuk hidup dalam perbudakan dosa? Mengapa? Kenapa Pak? Karena punya uang, betul. Apalagi Pak? Alasannya. Coba lihat. Pilatus tahu alasannya. Matius 27 ayat 17 sampai 18. Ini alasannya. Karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas penjahat itu atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui, Pilatus tahu bahwa mereka orang-orang Farisi, imam-imam besar, tua-tua itu telah menyerahkan Yesus karena dengki. Apa sih dengki? Iri dalam bahasa Indonesia masa kini. Pilatus berkata begitu sebab ia tahu bahwa penguasa-penguasa Yahudi menyerahkan Yesus kepadanya karena mereka iri hati. Hati-hati dengan dosa-dosa yang tidak mau diakui, tidak mau bertobat. Kebangkitan Kristus pun tidak membuat mereka memilih untuk bertobat dan mengalami kebangunan rohani. Kebangkitan Kristus malah membuat mereka tabat, sirik, dengki, iri hati. Karena apa? Yesus sangat populer di antara rakyat. Yesus terkenal baik. Yesus berkuasa membuat mujizat. Jadi mereka iri, sirik, dengki, benci. Dan itu adalah celah untuk iblis. Hati-hati dengan cinta akan uang. Hati-hati
dengan perasaan sakit hati, pahit hati, iri hati, dengki, sirik, benci. Hati-hati, sebab iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Itu tujuan iblis. Tapi iblis akan berhasil kalau kita tutup pintu, tutup hati. Sehingga prajurit Romawi tidak mengalami kebangunan rohani. Padahal kebangkitan Kristus nyata di depan mata mereka. Karena mereka lebih cinta duit daripada cinta keselamatan. Adakah orang-orang seperti itu yang lebih cinta duit daripada cinta keselamatan? Ada? Ada. Banyak. Bahkan dikatakan firman Tuhan sendiri di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar. Hidup ini akan lebih sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri alias egois dan menjadi hamba uang. Apapun yang penting duit, ya apapun yang penting gue seneng. Menukarkan keselamatan juga gak apa-apa. Menukarkan Kristus juga gak apa-apa. Itu karena ini. Mereka akan membual. Banyak omong. Sombong. Bohong. Menyombongkan diri. Pemfitnah. Berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang atau menguasai diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak mikir panjang. Itu kan prajurit-prajurit itu seperti itu kan karena tidak memikir panjang. Dia pikir dapat duit. Kalau udah mati, duit buat apa? Iya toh Pak? Imam-imam itu gak mikir bahwa mereka akan mati. Dan setiap orang semakin banyak dipercaya, semakin banyak harus bertanggung jawab. Itu udah hukumnya. Gak mikir, belagak tahu, sok tahu. Gak bisa dikasih tahu. Keras hati. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Allah sudah menunjukkan bahwa setiap firman-Nya itu ya pasti digenapi. Imam-imam itu tahu, tapi gak mau, bodoh amat, gak peduli sama Tuhan. Para prajurit itu gak bisa bilang kami tidak tahu orang mereka ada di situ. Tapi lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ini bicara mengenai imam-imam. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, kekuatan ibadah yang merubahkan hidup. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, maka hidup kita akan dirubahkan. Dari mati rohani menjadi bangkit. Amin. Dari buka celah sama iblis jadi menutup celah. Dari selalu jatuh dalam dosa jadi bangkit berdiri dan dalam nama Tuhan Yesus memakai ketopong keselamatan, perisai iman, menang terhadap dosa. Jauhilah mereka itu. Saudara yang kekasih, itu bukan cerita dulu, tapi cerita sampai hari ini. Tuhan sudah bilang tadi bahwa di akhir zaman keadaan akan tambah jelas seperti itu. Orang sudah tahu firman, tapi tidak peduli. Tuhan sudah menunjukkan kasih kuasanya, punya banyak pengalaman hidup dengan Tuhan, tapi enggak peduli. Karena dua hal. Satu, buka celah iblis soal duit. Yang satu lagi, buka celah iblis soal apa tuh tadi? Karena sakit hati, dengki, pahit hati. Hati-hati.
Versinya mungkin lain, tapi cara iblis selalu sama. Begitu kita buka celah, dia masuk. Awas, iblis musuh kita. Awas, jangan kasih celah setitik pun terhadap iblis. Hari-hari ini mungkin saudara mengalami banyak ujian karena hidup di dunia ini menurut mata pandangan Tuhan adalah masa ujian. Mungkin soal uang, mungkin soal sakit hati, mungkin soal kecewa. Awas, jangan buka celah sama iblis. Karena kita tahu iblis itu kalau udah masuk dia mau ngapain? Ngobrak-ngabrik kehidupan. Menghancurkan. Kebangkitan Kristus seharusnya membuat iman, percaya, ketaatan kita bangkit. Amin. Jangan seperti siapa tadi 2 jenis manusia? Prajurit Romawi. Satu lagi, imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak berdampak positif, bahkan membuat mereka mati rohani. Mereka buang kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan. Karena cinta akan uang adalah awal mula segala kejahatan. Dan iri hati, sakit hati, pahit hati, kecewa, itu adalah titik awal untuk orang mau membunuh sesamanya. Jadi mari kita buka dalam Galatia 5 ayat 19 ayat sampai 25. Setiap ayat ini buat saya juga, saudara. Saya akan bercerita nanti. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala sekarang bukan patung-patung lagi, tapi salah satunya duit, saudara. Duit bisa jadi berhala. Ada duit, ada sukacita. Nggak ada duit, nggak ada sukacita. Betul? Betul? Betul. Hati-hati. Berhala macam-macam. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah ini iri hati. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Rasul Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yang sudah kita baca tadi sebelumnya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang cinta akan uang, dan yang dikuasai oleh sakit hati, dengki, iri hati tidak masuk sorga. Sebab iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ujungnya supaya kita sama-sama dia masuk neraka. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging, keinginan-keinginan yang bertentangan firman Tuhan, dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh ROH, R-nya besar berarti Roh Kudus, baiklah hidup kita pun benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hidup dipimpin Roh Kudus, masalah masih tetap ada. Karena di dunia ini adalah fase ujian. Tetapi kalau ada Roh Kudus yang memimpin kita, kita akan tahu, kita akan berpikir panjang. Uang memang kita perlu, tapi tidak menukarkan keselamatan karena uang. Manusia menyakiti hati kita, ya kita mau bilang apa. Tapi kita tidak simpan sakit hati, iri, dengki. Kita tidak mau buka celah buat iblis. Karena kita mau jadi pemenang
dan kita mau masuk sorga. Betul? Betul? Untuk apa kita punya uang bertriliun-triliun tapi masuk neraka? Untuk apa? Di dunia cuma 70, 80. Untuk apa? Firman Tuhan katakan yang penting ada makanan dan pakaian. Cukup. Masalah mah ada, kurang mah ada. Betul? Nyatakan semuanya di dalam doa. Jangan bersungut-sungut, berdoa. Karena hanya Tuhan yang buka pintu rejeki dan berkat. Sakit hati, yang rugi siapa? Betul. Jadi saya menganggap saya sudah berbuat baik dengan beberapa orang selama 6 tahun. Tetapi saya mendapat tanggapan yang jelek sekali. Yang sangat menghina dan tidak menghormati. Dan itu membuat saya kesel. Sampai saya keluar dari grup itu. Ada grup WA, teman-teman saya bilang keluar aja daripada mengganggu sejahtera. Saya keluar dan itu baru pertama kali saya keluar dari satu grup. Dan teman-teman saya pun keluar dari grup itu. Karena orang itu seperti kita menghadapi orang begini, tahu ya? Kalau menghadapi orang begini kan gak normal ya. Sedih malah ketawa. Senang malah nangis gitu loh. Terbolak-balik pikirannya. Tapi Roh Tuhan mengingatkan saya harus sabar. Gampang gak? Hah? Gampang gak? Kalau dia tahu diri, tahu berterima kasih kan enak. Saya gak minta dibales. Tapi tahu diri lah, tahu berterima kasih. Tapi kalau dibalesnya seperti itu, sakit gak? Saya punya kewenangan loh untuk gitu, mengkat habis. Tapi Roh Tuhan bilang, sabar. Kita semua punya masalah lain-lain. Tapi intinya sama. Di dunia ini dari sisi Allah adalah ajang arena ujian. Ujian iman, ujian karakter. Kalau kita lolos dari ujian iman, ujian karakter, maka kita diberi hikmat, kebijaksanaan. Hikmat, kebijaksanaan gak ada sekolahnya. Hikmat, kebijaksanaan diberikan Tuhan bagi orang yang sudah lulus ujian iman, ujian karakter. Sehingga melalui pengalaman hidup itu kita bisa bercerita kepada orang, mengajarkan orang seperti apa yang dialami oleh Daniel. Dia bisa menjadi berkat dalam pemerintahan 4 raja. Rasanya lo jual, gue pengen beli gitu, ngerti ya? Saya punya wewenang untuk itu. Tapi Tuhan bilang sabar. Saya udah diam aja deh kalau Tuhan udah bilang. Jadi saudara-saudaraku, kiranya kebangkitan Tuhan Yesus ini membangkitkan roh kita. Amin. Membangkitkan jiwa kita. Membangkitkan semangat kita. Membangkitkan karakter kita. Membangkitkan keberanian kita untuk bersaksi. Seperti siapa? Masa saya harus ulang? Seperti siapa? Siapa, Steve? Seperti siapa? Seperti siapa tuh yang datang pagi-pagi, ketakutan, banyak masalah. Tapi begitu mereka melihat kubur itu terbongkar, mereka dengar berita bahwa Yesus sudah bangkit, mereka gak terus stres, takut, mereka pulang dan mereka adalah penginjil pertama kepada para rasul. Siapa? Para wanita. Tepuk tangan untuk para wanita. Kiranya wanita-wanita di sini juga seperti itu. Bukan cuma cocot. Tetapi kebangkitan Kristus membuat kita
bangkit iman kita, bangkit roh kita, bangkit karakter kita, bangkit keberanian kita untuk bersaksi bahwa Yesus bukan sekedar nabi, Dia Tuhan satu-satunya juru selamat. Amin. Amin. Jangan kebangkitan Kristus membuat kita mati rohani. Tetap diperbudak dosa karena memilih cinta akan uang. Seperti kok Yudas Iskariot. Seperti serdadu-serdadu Itali Romawi yang cinta akan uang. Perlu banget. Cinta akan uang boleh? Tidak boleh. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Iya kan? Yudas Iskariot jual Yesus, gurunya Tuhannya karena duit. Delila jual kekasihnya karena duit. Raja Ahab, Isabel karena cinta akan duit, cinta akan uang, cinta akan tempat-tempat bagus. Yudas cinta akan uang. Siapa di sini mau kayak Yudas? Kalau orang Batak bilang Mateho. Jangan. Duit perlu, cinta akan uang tidak. Secukupnya supaya saya bisa pakai untuk kebutuhan hidup, membantu orang dan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati saya Tuhan supaya saya bisa jadi berkat buat banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Itu doanya. Siapa lagi yang membuat kebangkitan Kristus kandas imannya? Tetap tinggal dalam dosa lama, yaitu IRI. Siapa? Siapa? Ini saya bukan marah, saya sungguh-sungguh pengen saudara tahu. Siapa? Kok Lucifer? Ya Tuhan. Siapa? Imam-imam. Orang yang kelihatan rajin beribadah, rajin melayani, ternyata dalam hati syirik, dengki, sakit hati, pahit hati. Itu adalah celah buat iblis masuk. Sebab iblis datang untuk, Yohanes 10 ayat 10, curi, membunuh, membinasakan. Siapa yang mau seperti imam-imam? Kebangkitan Kristus harus membuat kita pun bangkit. Karena kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Sia-sia percaya kita. Dan kita masih terus tinggal dalam dosa. Siapa yang mau terus tinggal dalam dosa? Siapa yang mau terus seperti dulu? Cinta banget sama duit. Duit, ada duit, gak ada duit. Kalau ada duit happy banget. Saudara tahu ya, saya cuman kasih tahu nih pengalaman hidup saya. Kalau kita gagal selalu dalam hal itu, Tuhan itu seperti guru, dia akan remedial terus urusan itu. Tahu remedial? Diulang. Sampai lulus. Kita semua punya ya kelemahan, titik-titik kelemahan. Mungkin suka gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang pahit hati, gampang kecewa, gampang luka-luka batin. Tuhan akan izinkan itu menguji kita. Naik kelas enggak? Naik kelas enggak? Kalau enggak, dia kasih terus Pak, Bu, saudaraku. Supaya kita bisa menang. Kita bisa bercerita sama banyak orang. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Kita
kita menceritakan pengalaman hidup otentik. Di mana Tuhan mengangkat kita dari orang yang suka cita akan duit. Kalau ada duit kayaknya tenang. Haleluya. Nggak ada duit, aduh. Sakit badan, sakit ini. Karena tertekan, stres. Maka Tuhan akan bilang, ya diuji lagi. Ya diuji lagi. Gampang sakit hati, ya diuji lagi. Ya diuji lagi. Gampang down, gampang tidak bersuka cita, gampang simpan sakit hati, dan lain sebagainya. Ingat, mata pandangan Tuhan, dunia ini adalah tempat ujian. Tuhan menguji kita, bukan mencobai. Beda, mencobai dan menguji. Menguji itu tujuannya supaya kita naik kelas. Kalau mencobai tujuannya supaya kita mati, patah hati, bunuh diri. Tapi kalau ujian, tahu ya ujian? Supaya naik kelas. Kalau belum, remedial. Karena Tuhan mau memakai kita sebagai imamat yang, kau adalah imamat yang rajani. Kualitas raja, kualitas Kristus. Supaya kita bisa menceritakan kepada banyak orang tentang pengalaman hidup kita yang otentik. Kita tuh dulu jahat, busuk. Kita tuh selalu gampang terpuruk, gampang down. Tidak ada iman, tidak ada pengharapan. Tetapi Tuhan menguji, membentuk, memproses. Sekarang kita bisa bilang, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Selama di dunia masalah selalu ada. Betul Bu? Pak? Saudaraku? Tetapi kita bisa bilang Tuhan pasti menolong kita. Kalau dulu, tahun lalu, bulan lalu Tuhan tolong saya, Tuhan pasti menolong saya. Kiranya kebangkitan Kristus membangkitkan iman, membangkitkan karakter kita, membangkitkan pengalaman hidup kita, membangkitkan keberanian kita. Kita tidak terus hidup dalam dosa. Tetapi kebangkitan Kristus dipilih oleh prajurit Romawi, dipilih oleh imam besar, membuat mereka tambah kandas dalam dosa dan kematian rohani. Lihat ya perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaan antara dua kelompok ini. Persamaannya sama-sama diuji. Kelompok para wanita, kelompok imam-imam, dan orang-orang Romawi sama-sama mengalami ujian. Bedanya perempuan itu memilih positif, mengalami kebangunan rohani. Prajurit dan imam memilih negatif dan mengalami kematian rohani. Tetap tinggal dalam perbudakan dosa. Saya sungguh berharap, saya berdoa, kita semua melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita bangkit dari segala keterpurukan kita. Amin. Mari kita